Lebih 36 negara mengesahkan penyertaan untuk Dialog Pembangunan Antarabangsa Pangkor PIDD pada kali ini, melibatkan lebih 700 delegasi. Yang menariknya, kesemua negara anggota ASEAN turut serta dalam perbincangan dan berkongsi idea dan pendapat untuk pembangunan rantau ini. Dan dialog antarabangsa yang berlangsung 3 hari bermula hari ini bertujuan menjadikan negeri Perak sebagai platform membincangkan pertumbuhan pembangunan negara. Dan untuk perkembangan lanjut, terus sahaja bersama Syuhada Hashim yang kini berada di Ipoh, Perak. Silakan. Terima kasih rakan tugas di studio. Dialog ini merealisasikan impian dan hasrat Menteri Besar Perak yang mahu mengantarabangsakan Perak melalui pelbagai pendekatan, sebahagiannya termasuk melalui forum di PIDD ini. Dalam usaha menjadikan negeri Perak sebagai pusat pencetusan dan perbincangan serta pengumpulan idea dari segi pembangunan, delegasi antarabangsa juga turut berkongsi pelbagai ilmu dan panduan dalam dialog-dialog di sini. Dan untuk memperkatakan dengan lebih lanjut tentang perkara ini, bersama saya ialah Datuk Bandar Aceh, iaitu Ibu Eliza Saaduddin Jamal. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada hari ini, Ibu. Alhamdulillah. Jadi Ibu boleh tak kongsikan dengan kami dan juga para penonton tentang pembangunan Aceh, di mana kita tahu Aceh pernah dilanda tsunami pada tahun 2005 ya? 2004. Jadi bagaimana pembangunannya sejak hari itu sehinggalah sekarang? Ya, Alhamdulillah, dengan bantuan Allah dan juga melalui perantara seluruh dunia, masyarakat, lintas agama, lintas suku, lintas bangsa, semua memberikan bantuan kemanusiaan untuk membangun Aceh kembali dan khususnya Banda Aceh. Karena memang pasca tsunami, sepertiga kata Banda Aceh luluh lantak akibat gempa bumi dan tsunami. Dan Alhamdulillah hari ini pembangunan yang terus berlangsung di Banda Aceh bisa dapat membangun Banda Aceh jauh lebih baik dibanding Banda Aceh masa lalu. Dimulai dari bagaimana membuat perencanaan tata ruang kota Banda Aceh dan kemudian juga mengabadikan situs-situs yang bersejarah dan kemudian juga membangun masyarakatnya, kemudian menghidupkan perekonomian masyarakat dan juga memperbaiki tatanan tata kelola pemerintahan yang bisa lebih transparan, akuntabilitasnya baik dan juga pelayanan untuk masyarakatnya baik, insyaAllah. Jadi tadi kita ada berbual bersama dengan Ibu bahawa yang pertama sekali yang harus dibangunkan ialah pembangunan masyarakat. Kenapa itu? Ya, karena memang Alhamdulillah Banda Aceh itu bisa tangguh disebabkan karena masyarakat terdidik, terbangun dengan akidah yang kuat, dengan iman yang baik, dan pembangunan kualitas manusia ini jauh lebih penting dibanding infrastruktur yang secara fisik. Karena jika infrastruktur baik ketika masyarakat tidak terbangun secara ruh jiwa mereka, tentu manfaatnya juga tidak akan bisa dimanfaatkan secara maksimal. Tapi harus seiring dan sejalan. Ada pembangunan secara fisik, ada non-fisik. Dan yang non-fisik tentu perjuangannya sangat melelahkan dan butuh perjuangan dan butuh waktu karena mindset dan culture set ini secara global juga sudah mindsetnya sudah ada persoalan dan ketika masyarakat sudah memiliki ruh cinta dia kepada kota itu dan dia akan berpartisipasi secara aktif karena kita memberikan ruang dan kesempatan bagi mereka sehingga apa yang dibangun masyarakat akan menjaga dan akan memanfaatkan secara maksimal. Jadi apa antara kaedah pembangunan yang boleh dikongsikan dengan negara-negara luar, pembangunan Aceh yang boleh dikongsikan? Ya, Alhamdulillah, terutama menyangkut tentang bagaimana kita merubah mindset dan culture set dari para pekerja di tatanan tata kelola pemerintahan dan political will yang baik dari kepemimpinan. Ini semua bagaimana semua orang bekerja on track. Jadi dia bekerja dengan kedisiplinan, kemudian dia performanya juga baik karena kita semua dengan e-government. Jadi ada aplikasi-aplikasi yang kita ciptakan untuk bisa mengukur kinerja atau mengukur performan dari para staf yang ada di pemerintahan dan kemudian juga membuka ruang untuk memberikan pelayanan perizinan, itu one stop service dan kalau mau izin katakanlah membuka usaha
dari manapun itu akan tinggal akses melalui internet dan kemudian hanya datang satu kali saja, setelah selesai tinggal diambil. Dan bagaimana pemerintah Kota Banda Aceh juga memberikan ruang dan kesempatan kepada perempuan, karena perempuan ini adalah sering disampaikan kelompok marginal dan sebagainya. Tapi ketika perempuan diberikan ruang dan kesempatan, maka banyak hal yang bisa terakomodir, termasuk bagaimana menurunkan angka kemiskinan. Dulu Kota Banda Aceh dianggap akan kolaps setelah NGO, seluruh bantuan akan keluar dari Banda Aceh. Tetapi ketika kita memberdayakan, mengangkat harkat martabat perempuan, melibatkan mereka, kemudian juga persoalan tourism, persoalan pariwisata, ini juga kita majukan. Nah ini dari sisi ekonomi, dari masyarakat, keterlibatan, partisipasinya, perempuan, laki-laki, anak perempuan, anak laki-laki, semua akan mencintai kota dan akan berpartisipasi secara aktif. Jadi ini merupakan juga lesson learned dari Banda Aceh, di mana Banda Aceh juga mendapatkan award dari Menteri BMZ dari Jerman waktu itu, karena memang bagaimana melibatkan perempuan di dalam perencanaan pembangunan dan memastikan mereka bisa menikmati dan mengawasi dari pembangunan yang kita jalani. Dan kemudian syariah. Jadi syariah bukan membuat kita mundur, justru membuat kita lebih maju. Dan kita tidak pernah pesimis, selalu optimis dengan penegakan syariat yang ada, karena memang persentase umat Islam di Banda Aceh itu mayoritas, dan kemudian ini merupakan rahmat bagi kami, dengan adanya penerapan syariat Islam kita bisa menerapkan hukum Allah di dalam tatanan tata kelola pemerintahan dan masyarakat. Okey, terima kasih atas perkongsian itu ya Ibu. Diharapkan supaya Banda Aceh lebih membangun selepas ini di bawah penjagaan Ibu. Terima kasih ya. Ya, bakal memeriahkan lagi dialog hari ini dan esok ialah kehadiran tokoh-tokoh seperti Dr. Tommy Wire dan Profesor Matt R. Andrews dari Harvard Kennedy School USA, serta Dr. Michael Woodcock dari Bank Dunia yang akan berkongsi pelbagai perkara, pastinya berkenaan teknologi dan juga pembangunan secara amnya. Jadi itu yang saya boleh kongsikan dari Ipoh Perak.